terima kasih, haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur bagi Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa selama 1 minggu ini. Sehingga di hari Sabat ini Tuhan kami dapat berkumpul di rumah-Mu. Kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini pagi hari duduk di dalam hadirat Tuhan. Semuanya bukan atas rencana kami namun atas rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan sehingga kami dapat hadir pagi hari ini dalam rumah Tuhan. Kami tidak mau suam-suam kuku Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan bahwa kami haus dan rindu akan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan perlengkapi setiap kami, persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami, agar kami dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan pagi hari ini mengalami Tuhan lebih lagi. Kami mau mengalami kasih mula-mula Tuhan lebih lagi. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada pagi hari ini di tempat ini. Kami siap Tuhan. Kami mau katakan kami siap menerima berkat dan kesukaan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau usir kuasa-kuasa roh jahat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ruangan ini kudus. Kiranya hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan kudus di hadapan Engkau. Sehingga apapun yang kami persembahkan, apapun yang kami naikkan, semuanya berkenan bagi Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Tuhan yang akan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja dan kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Dan berdiri di hadapan, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang kami puja Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
dan dipuji, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nui. Oh haleluya, haleluya. Sembah dan puji nui tahtamu, Sembah dan puji, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lembut lagi katakan sembah dan puji, sembah dan puji. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. sembah dan puji Nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah yang bisa kami katakan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami pagi hari ini siap Tuhan untuk memuji Tuhan lebih lagi, menari bagi Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang siap untuk melompat dan menari dan bahkan menyanyi bagi Tuhan, katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Semuanya boleh lambaikan tangan kiri depan, depan belakang, katakan halo semuanya, shalom. Oke, tentu pagi hari ini kita bisa merasakan sukacita Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku,
Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Oke. Kalau tadi sudah berjalan bersama Tuhan, ya, lagu selanjutnya kita mau mengangkat suara kita, ya. Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara yang pakai masker gitu kan, apakah benar-benar menyanyi gitu kan. Tapi saya percaya boleh diangkat suaranya, ya, nggak usah malu-malu karena kita percaya bahwa memuji bagi Tuhan itu bukan masalah suara bagus atau enggak. Amin. Amin. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
tinggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Ya, nggak kerasa minggu depan sudah mulai retreat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi minggu depan tanggal 25 kita nggak ada ibadah di sini, tapi mulai retreat ya. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Ada amin? Amin. Tuhan adalah terangku. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntut hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntut hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Sebelum kita masuk ke sesi mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita pagi hari ini lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil waktu pribadi Bapak Ibu Saudara. Minggu depan, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, retreat gereja mengambil tema Unlimited Love, atau kasih yang tak terbatas dari Tuhan. Ya, kita kalau mau lihat ke belakang 1 tahun ini, kita mungkin banyak sekali hal yang terjadi.
Namun kita mau lihat bahwa betapa Tuhan menyertai kita sampai detik ini. Ya, mari kita tundukkan kepala mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini. Kita mau percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada, kasih Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kasih setiamu bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan benar-benar persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami, agar firman yang akan kami terima bukan hanya sekedar sambil lalu dalam pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, namun kiranya dapat tertanam dan dapat bertumbuh dan dapat bahkan berbuah dalam setiap kami. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, namun kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak. Keselamatanku, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, menolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra,
begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, lagi dan lagi, ini bukan sekedar hanya pujian, bukan sekedar kata-kata yang mau kita katakan. Saya masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu, ketika kita memperkatakan sesuatu itu bukan hanya keluar dari mulut kita, namun harus kita perkatakan dengan iman, harus kita percayai dengan iman. Kita mau datang ke Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Haleluya. 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 Sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Sembah Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Yes, bersama katakan bagaikan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung
Haleluya. 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 Glory, hallelujah. Glory, Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Untuk setiap kami orang berdosa. Sungguh tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seringkali hidup kami menjauh daripada Tuhan. Hidup kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau selalu menunggu kami, menanti kami kembali seperti anak yang terhilang. Tuhan, biarlah melalui peringatan Natal kami boleh semakin diingatkan bahwasanya hanya oleh karena kasih Tuhan hidup kami boleh diselamatkan. Oleh sebab itu kami menyiapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan kami mau mendengar ya Tuhan. Mempersiapkan hati yang terbaik, mempersiapkan pikiran kami, hidup kami untuk kami ditaburi kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Ya. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik supaya kita dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya. Ini adalah minggu ketiga kita memasuki bulan Desember, ya. Dan biarlah melalui momen Natal, melalui perayaan Natal, bukan hanya sebuah momen, tetapi perayaan Natal itu menjadi sebuah ingat-ingatan buat setiap kita bahwasanya 2000 tahun yang lalu Yesus lahir untuk setiap kehidupan kita. Amin. Seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang juru selamat. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia sehingga kita beroleh keselamatan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul dalam gelap melihat terang, ya. Dalam gelap melihat terang. Kalau kita berada di dalam kegelapan Bapak Ibu, maka ketika ada terang, maka fokus hidup kita pasti mengarah kepada terang itu. Amin. Ya. Itu secara otomatis ketika manusia berada di dalam kegelapan dan ada terang, maka ada sebuah magnet, sebuah yang menarik kehidupan kita untuk kita mengarahkan hidup kita kepada terang itu. Dan kita akan mengawali kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama. Ini merupakan ayat nubuatan yang ditulis oleh Yesaya. Tuhan memberikan ilham kepada Yesaya untuk menulis ayat ini. Mari kita akan baca bersama-sama Yesaya 9 ayat yang pertama, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini Yesaya oleh ilham Roh menubuatkan bahwasanya dunia yang gelap karena dosa, dunia yang semakin gelap karena tingkah laku manusia yang cenderung untuk berbuat dosa,
akan lahir seorang juru selamat. Akan diberikan terang untuk setiap manusia boleh melihat terang yang ajaib itu. Ya. Sehingga pasal 9 ayat 1 itu sebuah nubuatan. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan lahir ke dalam dunia. Karena di ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Apakah sudah lahir waktu zaman Yesaya? Belum. Masih jauh Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk selang waktu perjanjian lama ke perjanjian baru saja, kalau kita lihat di Alkitab kita ada garis putih, benar enggak? Bapak Ibu, garis putih itu umurnya 400 tahun lebih. Ya. Di mana Tuhan berdiam. Belum lagi zamannya Yesaya. Oleh sebab itu zaman ini jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Tapi ayat ini berkata, sebab seorang anak telah lahir. Sebuah perkataan yang memberi kepastian bahwasanya janji Tuhan ini pasti digenapi dan tergenapi melalui kelahiran Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ayat 1 dibuka dengan dunia sedang berjalan di dalam kegelapan. Artinya dunia tidak memiliki pengharapan. Karena kalau kita berjalan di dalam kegelapan, pasti kita tidak tahu mengarah kemana, benar? Ya. Kalau gelap kita di rumah masih ada lilin. Tapi coba kalau gelapnya itu saudara rasakan di hutan rimba gitu. Waduh, ya betapa gelapnya. Dan ayat pertama ini diawali, bangsa yang berjalan di dalam gelap telah melihat terang yang besar. Siapa terang besar itu? Pribadi Kristus. Ini berbicara mengenai pribadi Kristus. Bagaimana Tuhan berkata bahwasanya Bapa akan memberikan Kristus yang adalah terang dunia untuk menyinari kehidupan kita. Supaya kita yang berjalan di dalam kegelapan karena dosa, kita beroleh terang dan mengerti jalan kebenaran. Katakan jalan kebenaran. Ya kalau kita gelap kita tidak ngerti mengarah kemana perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita terang, maka kita akan mengerti untuk kehidupan kita. Kita berjalan ke arah mana. Dan perjalanan hidup kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Karena Tuhan sendiri berkata, akulah jalan kebenaran. Sehingga Kristus yang adalah terang itu sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya, supaya kita dapat berjalan mengerti arah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang dikatakan Yesaya di ayat 1 bahwasanya dunia sedang berjalan di dalam kegelapan, ya. Maka apa yang kita dengar hari-hari ini pun, saya mau katakan dunia hari-hari ini pun sedang berjalan di dalam kegelapan. Bahkan kalau kita perhatikan banyak prediksi para ahli dunia yang menyatakan bahwasanya tahun 2023 menjadi tahun yang gelap, tahun yang suram, tahun yang tidak mudah. Para ahli ini berbicara bukan karena mereka asal bicara, tetapi mereka melakukan analisa-analisa, ya, penelitian-penelitian, dan sehingga mereka memiliki sebuah prediksi bahwasanya di tahun depan itu menjadi tahun yang gelap, tahun kesuraman.
Ini juga yang sudah Tuhan sampaikan kepada Yesaya. Di dalam Yesaya 60 ayat 2 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab sesungguhnya apa? Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi apa? Bangsa-bangsa. Yesaya sudah jauh-jauh hari berbicara bahwasanya dunia ini, bumi ini akan diliputi kegelapan, kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tapi perhatikan, ada sebuah pernyataan yang luar biasa. Tetapi apa? Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Prediksi manusia, prediksi dunia boleh menyatakan 2023 menjadi tahun yang gelap. Tapi kita anak-anak Tuhan yang sudah beroleh terang Tuhan, dan kita peringati pada bulan ini, bahkan di hari-hari ini seluruh dunia sedang memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu. Maka saya mau katakan bahwasanya kalau kita memiliki Kristus, maka terang Tuhan itu akan terbit atas kita. Amin. Akan terbit atas kita, dan bahkan kemuliaannya nyata. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang memiliki terang Tuhan. Yesaya 9 ayat 1 berkata dunia gelap, tapi ayat 5 memberi pengharapan. Yesus yang adalah terang itu diberikan untuk saudara dan saya, untuk kita bisa melewati kegelapan-kegelapan di tengah-tengah dunia. Jangan diubah-ubah dulu, kembalikan ke awal. Jadi Yeremia 4 terus. Kalau kita baca di dalam Yeremia 4 ayat 28, bisa? Yeremia 4 ayat 28 dikatakan begini, karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah menyatakannya, aku telah merancangkannya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Perhatikan ini Bapak Ibu. Yeremia pun sudah menyatakan bahwasanya karena hal ini bumi berkabung. Di atas, di langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku ini siapa? Tuhan telah mengatakannya. Jadi perkataan Tuhan itu ada perkataan yang pasti Bapak Ibu. Bahkan Tuhan berkata, aku telah merancangkannya. Jadi apa yang terjadi kalau di tahun 2023 nantinya pun, kalau memang terjadi masa gelap itu, maka itu sepengetahuan Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyatakannya dan bahkan merancangkannya. Dan yang lebih luar biasanya dikatakan apa? Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Artinya apa? Artinya terjadi. Yang dirancangkan Tuhan pasti terjadi. Yang diizinkan Tuhan pasti terjadi. Jadi kalau itu diizinkan Tuhan, maka saudara dan saya harus bersiap memasuki kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Karena ini yang Tuhan katakan, yang Tuhan rancangkan, bahkan Tuhan katakan buat setiap kita. Dan kita sebagai orang percaya harus juga menangkap firman ini, supaya kita ini menjadi umat
yang sudah menerima terang itu, kita siap untuk masuk. Amin. Jadi kita tidak perlu takut masa gelap karena kita punya terang, benar? Saudara tidak perlu takut dengan kegelapan kalau saudara punya terang. Tapi kalau kita tidak punya terang, maka kita bukan takut tapi piye iki, gak ketok. Nah. Sehingga saudara, kalau saudara Natalan itu selalu identik dengan nyalakan lilin, benar? Kalau nyalakan lilin, lampunya apa? Dimatikan supaya gelap. Kita sedang nyalakan lilin, terang. Natal itu berbicara terang. Lampu ini, wah, kelap-kelip terang, benar? Ya, kita ke Solo kalau malam hari-hari ini, waduh, terang benderang, wah, lampunya di mana-mana. Natal itu identik terang. Dan kalau kita sudah mengalami Natal, Bapak Ibu, artinya kita menerima terang itu, maka masa gelap pun itu bukan hal yang menakutkan dalam hidup kita. Amin. Karena kalau kita berbicara masa gelap, maka saudara, itu juga menjadi salah satu tanda bahwasanya kedatangan Tuhan kali yang kedua semakin dekat. Jadi kalau dunia saja bisa memprediksi apa yang terjadi di tahun depan adalah masa-masa yang gelap, maka firman Tuhan sudah menyatakannya. Kalau saudara perhatikan Yeskiel 30 ayat 3 dikatakan apa? Hari itu sudah dekat. Hari Tuhan. Jadi hari itu hari apa? Hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan apa? Awan gelap. Itu adalah saat siapa? Bangsa-bangsa. Jadi firman Tuhan itu sudah berkata, Bapak Ibu, hari itu sudah dekat. Apa hari itu? Harinya Tuhan. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan hari Tuhan itu disertai dengan awan gelap. Bahkan dengan jelas dikatakan, itu adalah saat bangsa-bangsa. Dan apa yang diprediksi di tahun depan? Itu saat bangsa-bangsa. Jadi kelahiran Kristus, momen Natal buat setiap kehidupan kita, itu mengingatkan untuk setiap kita, supaya kita yang sudah beroleh terang Tuhan tetap menjaga terang itu agar menyala di dalam hidup kita. Jangan kita punya terang tapi kita sembunyikan di dalam gantang, Bapak Ibu. Maka terang itu tidak berarti. Tapi kalau terang itu bersinar, maka kegelapan pasti menyingkir. Katakan amin. Benar enggak? Secara otomatis kita akan bisa melihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Sefanya 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan apa? Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datangnya dengan cepat sekali. Tuhan memperingatkan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Hitung hari Bapak Ibu. Menghitung hari. Senin, Selasa. Kita tidak menghitung hari. Ini tanggal berapa? 18. Berapa hari lagi kita tinggalkan 2020? 22 apa 23? 22, 18 tambah 22. Tambah apa? 12 hari berapa? 30. Berarti kurang 1 hari. Yang benar berapa? 18 ditambah 13 hari lagi. Kita tinggalkan tahun 2020. Dan Tuhan ngomong, sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Datangnya cepat sekali. Oleh sebab itu apa? Dengar. Katakan dengar. Dengar. Hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis.
Hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Artinya apa? Kekuatan dunia akan menangis menghadapi hari Tuhan. Negara-negara hebat akan menangis menghadapi hari Tuhan. Orang-orang yang kuat akan menangis menghadapi hari Tuhan. Dunia dengan kehebatannya sedang mempersiapkan bagaimana masuk di dalam kegelapan di tahun depan. Banyak negara bangkrut, Bapak Ibu. Berapa negara bangkrut. Dan ini semakin memastikan bahwasanya hari Tuhan sudah semakin dekat. Ayat 15 katakan, hari kegeraman, hari kegemasan hari itu, hari kesusahan. Jadi hari itu akan banyak kesusahan. Terus apa? Kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Bayangkan saudara, ini jauh hari, tapi Tuhan sudah mengingatkan loh. Apa yang terjadi di hari-hari akhir? Dengan jelas Tuhan mengingatkan bahwasanya ini akan menimpa bangsa-bangsa. Awan gelap ini untuk bangsa-bangsa. Dan kita sedang mendekati masa-masa itu. Masa-masa yang gelap itu. Tapi kita yang punya Kristus, kita yang memiliki terang Tuhan, maka kita tidak takut untuk berjalan di dalam kegelapan. Amin. Kalau saudara punya senter, saudara tidak takut karena saudara bisa melihat. Kenapa? Karena ada terang. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain selain kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Memiliki terang Tuhan yang bersinar di dalam hidup kita untuk masuk di dalam kegelapan. Saudara dan saya memerlukan terang Kristus. Amin. Kita memerlukan terang Kristus. Sebab Paulus sudah berkata bahwasanya sebab Allah telah berfirman, baca, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Terang siapa? Terang Kristus. Sebab dikatakan ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam siapa? Di dalam siapa? Hati saya. Supaya saya beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Artinya saudara, dengan lahirnya Kristus di tengah-tengah dunia yang kita peringati hari-hari ini, itu membawa sebuah pengharapan. Kita punya terang yang tidak mungkin padam, Bapak Ibu. Kita punya terang Kristus. Terang itu terbit di tengah-tengah kegelapan dan bahkan membuat terangnya bercahaya di hati kita. Amin. Oleh sebab itu, untuk kita masuk di dalam masa-masa yang gelap, kita perlu terus memiliki terang Tuhan, hidup di dalam terang Kristus, supaya kita mampu berjalan di masa-masa yang gelap. Kenapa? Karena terang Tuhan itu besar kuasanya. Katakan besar kuasanya. Iya. Kalau kita berbicara terang, maka kita berbicara energi, benar? Terang itu menghasilkan energi. Sekarang ada panel surya. Wah. Panas itu dihasilkan dari terang, benar? Wah. Jadi dengan kita mau hidup di dalam terang Kristus, maka terang itu memiliki kuasa. Perhatikan ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ayat ke-5 tadi, seorang anak telah
lahir. Di ayat ke-6 dikatakan, besar apa? Kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Besar kuasanya. Artinya kalau kita punya Kristus di dalam hidup kita, kita punya terang Tuhan, maka percaya terang itu akan menghasilkan kuasa dalam hidup kita untuk kita berjalan di dalam gelap. Terang itu akan mengusir kegelapan. Amin. Sehingga kita punya penglihatan yang benar bagaimana kita menghadapi hari-hari esok. Efesus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, dengan terang Tuhan, Tuhan ingin ini loh saudara, supaya apa? Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa gayanya kemuliaan bagi bagian orang yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan ingin kita ini hidup di dalam terang, supaya mata hati kita ini terang, tidak ikut-ikutan gelap Bapak Ibu. Menghadapi dunia yang semakin gelap, kondisi dunia yang gelap, kita punya mata hati yang terang. Sehingga dengan mata hati yang terang itu kita bisa mengerti pengharapan apa yang kita miliki, siapa yang kita ikuti. Ini penting Bapak Ibu. Karena kalau kita mata hati kita terang, maka kita akan mengerti kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Walaupun kita melewati kegelapan yang kelam, seperti tadi dikatakan, kita punya terang yang menyinari mata hati kita. Dan terang itu berkuasa, sehingga ayat 19 dikatakan, betapa apa? Betapa apa? Hebat. Hebat siapa? Kuasanya, bukan hebatnya kita untuk menghadapi hari esok. Pahlawan saja menangis, negara-negara hebat mengeluh untuk menghadapi tahun esok. Bukan dengan kehebatan kita bisa menghadapi kondisi dunia yang semakin sulit, yang semakin gelap. Tapi karena kita punya terang, maka terang itu berkuasa. Katakan berkuasa. Hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Artinya kalau kita percaya kita punya terang, sehingga kita tidak takut. Kita percaya setiap langkahku Tuhan turut serta. Tahun depan boleh menjadi tahun yang gelap, tahun yang suram, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku berapa? Sepakat. Sepakat itu apa? Percaya kuasanya. Terus ku terima sekarang kemenangan darimu. Bukan kemenangan karena kita, tapi kemenangan karena Tuhan kita yang hebat. Jadi hiduplah oleh terang Tuhan. Natal itu adalah terang. Orang maju dipimpin terang bintang timur. Hidup kita harus diterangi oleh terang Tuhan. Supaya ketika kita masuk dalam kondisi yang sulit,
kondisi yang gelap, kita beroleh terang mata hati kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Karena kuasa Tuhan itu yang sanggup menolong kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus percaya. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah apa? Kekuatanku dan perisaiku. Artinya kekuatan dan perisai perlindungan kita. Dan Daud berkata, bukan oleh kekayaanku, bukan oleh pasukanku, bukan oleh karena kehebatanku, tapi karena Tuhan itulah kekuatan dan perisai. Oleh sebab itu Daud berkata apa? Kepadanya apa? Hatiku percaya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kehebatan kita, saudara, perhatikan berita-berita hari ini. Negara-negara maju, negara-negara hebat ngeluh, saudara, mengeluh. Kondisi ekonomi semakin turun tajam. Kepada siapa kita mengandalkan hidup kita? Daud mengatakan, kepadanya hatiku percaya. Katakan, kepadanya hatiku percaya. Iya. Dan ketika kita percaya, Daud berkata, aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Hanya orang-orang yang akan mengalami, hanya orang-orang yang percaya yang akan mengalami janji Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu memberi jaminan. Jaminan Tuhan kepada orang-orang yang menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang mengikut terang Tuhan. Tuhan memberi jaminan. Apa jaminannya? Mazmur 118. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bersuara sorak-sorai dan kemenangan di kemah apa? Orang-orang benar. Pastilah, saya begitu yakin, masa apapun yang terjadi di dunia ini, ada kemenangan di kemah orang benar. Ada kemenangan di kehidupan orang-orang percaya. Sebab apa? Sebab ini tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan buat hidup kita. Amin enggak? Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk setiap orang yang hidup di dalam terang Tuhan, kuasanya akan tetap dinyatakan untuk setiap hidup kita. Bahkan di ayat yang ke-16, tangan kanan Tuhan berkuasa apa? Meninggikan. Tahun yang suram boleh banyak orang tersungkur, terpuruk. Tapi orang-orang benar, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus yang adalah cahaya itu, yang adalah terang itu, Tuhan akan meninggikan dia. Di masa yang sukar kita semakin dipermuliakan oleh Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Tangan kanan Tuhan melakukan perkasa. Ayo dikatakan dengan iman. Ayat 17. 2, 3. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Amin. Artinya kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa-masa sukar. Bagaimana Tuhan adalah penolongku. Ini yang harus kita bangun menjadi orang-orang percaya, Bapak Ibu. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Di dalam kita memperingati Natal.
bahwasanya terang itu diberikan untuk setiap kita, memberikan pengharapan untuk kita melewati masa-masa gelap dalam hidup ini. Kita punya terang Kristus. Amin. Jadi saudara, ini harus kita bangun. Hiduplah di dalam terang Tuhan, bercahaya. Sehingga masa-masa gelap bukan menjadi masa-masa yang suram, tapi masa-masa yang terang buat hidup kita. Masa-masa Tuhan meninggikan kita. Masa-masa Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk hidup kita. Apa yang kita bisa pelajari dari Yesaya 9 ini? Dikatakan hal yang kedua, besar sukacitanya. Saudara, kalau masa suram, masa gelap, sukacita enggak? Enggak, merengut kabeh Bapak Ibu. Sedih, tangisan akan ada di mana-mana. Kenapa? Karena kelaparan. Di Inggris terjadi kelaparan, padahal negara hebat Bapak Ibu. Banyak orang akan menangis di masa gelap. Banyak orang akan berteriak-teriak di masa suram. Tapi anak-anak Tuhan akan mengalami sukacita Tuhan karena punya terang Kristus dalam hidupnya. Amin. Di dalam Yesaya ayat yang kedua dikatakan, engkau telah apa? Menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti apa? Seperti apa? Sukacita di waktu panen. Siapa mau panen tahun depan? Yang angkat tangan jadilah sesuai kehendakmu. Yang nggak angkat tangan, moga-moga. Gitu. Siapa yang mau panen tahun depan? Tuhan ngomong, padahal ayat 1 dikatakan gelap. Benar enggak? Makanya dibuka Alkitabnya. Ayat 1 apa? Gelap. Tapi ayat 2 janji Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan akan menimbulkan banyak sorak-sorai, sukacita. Bahkan sukacita itu seperti sukacita waktu panen. Waduh, kalau kita lagi panen seneng enggak? Wah, seneng, sukacita. Kalau di Kalbar itu panen sawit, waduh, pasar rame Bapak Ibu. Kenapa? Oh, banyak ya, gereja, waduh, panen juga. Apalagi waktu sawit tinggi, waduh. Jadi orang yang punya terang, yang hidup di dalam Kristus, mau percaya, maka hatinya akan penuh sukacita. Bahkan sukacita itu seperti sukacita waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak membagi-bagi jarahan. Saya amini Bapak Ibu, tahun depan hidup saya, bahkan hidup saudara, kita akan menjarah. Amin. Bukan menjarah toko, tapi menjarah berkat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Menjarah bagian sukacita itu menjadi bagian saya. Kenapa? Karena tahun depan saya berkata dalam diri saya, panen. Orang lain memprediksi gelap, anak Tuhan ngomong panen. Amin apa ora? Jadi kita ini punya Kristus yang ada terang. Saudara, kita tidak perlu takut. Ini janji Tuhan. Karena jika Tuhan di pihak ada di antara kita, pasti, katakan pasti. Yang tenanan, pasti timbul apa? Pasti timbul sukacita. Jika Tuhan ada di antaraku, pasti aku bergirang. Sefanya 3:17, Tuhan Allahmu apa? Ada di antaramu sebagai apa? Pahlawan. Di tahun yang sukar, di tahun yang sulit, Tuhan Allahmu ada di antaramu.
sebagai pahlawan. Ini juga diamini. Aku pendeta paling gemes ndelok ngene. Itu. Apa perlu dikai pendeta sing kalem-kalem ae namine kuat ya. Jangan sampai terbengong. Ini perkataan Tuhan loh. Kalau saudara percaya katakan amin. Jika Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dikatakan apa? Ia bergirang karena engkau dengan apa? Sukacita. Pasti. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan apa? Wah, dahsyat. Jadi kalau Tuhan Allah ada di antara hidup kita, pasti ada sukacita. Pasti kita mengalami sukacita. Hidup kita bersorak-sorai karena Tuhan. Karena Tuhan itu pahlawan kita, Bapak Ibu. Ini yang harus kita yakini. Jadi anak-anak Tuhan harus punya gairah di dalam hidupnya. Untuk apa? Menjalani kehidupan di hari esok. Natal ini menjadi pengharapan kita punya terang Tuhan yang berkuasa. Seorang anak telah lahir. Lambang pemerintahan ada di dalam bahunya. Artinya pahlawan sejati yang sanggup menolong hidup kita hanya Yesus Kristus, bukan yang lain, Bapak Ibu. Dengan Tuhan ada di antara kita, saudara. Kalau kita gelap itu kita bisa jalan enggak? Susah ya? Susah. Kalau enggak ada cahaya sama sekali kita susah aja. Kita enggak ngerti jalan. Tapi kalau kita ada Tuhan di antaramu, wah, dahsyat. Dia akan menimbulkan sukacita sore-sore, bahkan dia akan menunjukkan jalan kehidupan. Ya. Dia akan menunjukkan jalan kehidupan sehingga kita mengalami sukacita, bahkan sukacita seperti waktu panen. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan apa? Kepadaku jalan kehidupan. Orang mengalami masalah cari jalan keluar, benar enggak? Orang yang di tengah kegelapan cari jalan keluar. Dunia yang gelap kita tidak bisa hindari. Tapi orang yang punya terang, orang yang berjalan dengan Tuhan di antaranya, Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan. Artinya apa? Tuhan akan tuntun hidup kita. Sehingga apa? Sehingga ini di hadapanmu apa? Ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, maka dipastikan ada sukacita berlimpah-limpah yang akan diberikan dalam hidup kita. Ini janji Tuhan. Di tangan kananmu ada apa? Ada apa? Nikmat. Nikmat itu apa? Nikmat itu apa? Saudara kapan nikmat? Kapan nikmat? Pas mangan, nikmat. Benar enggak? Enak, terasa. Artinya saudara, wah, saudara akan merasakan nikmat dari Tuhan, bukan nikmat dari dunia. Amin. Sukacita itu akan saudara nikmati. Waduh saudara, saya ini khotbah, selama khotbah yang merinding loh. Sing khotbah yang merinding, saudara merinding apa? Enggak Pak, lain kuburan merinding. Wah salah saudara. Saudara enggak peka hadirat Tuhan, tapi peka nih karo setan ini. Saya sama khotbah, bahkan saya ketika mempersiapkan ini, rasanya Tuhan, aduh Tuhan,
Sampai bingung dewe aku Bapak Ibu. Karena luar biasanya firman ini loh. Janji Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Tahun yang diprediksi, tahun yang gelap. Tuhan, Engkau sungguh Tuhan luar biasa. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mau dituntun di dalam jalan kehidupan. Supaya aku mengalami sukacita Tuhan. Dan kalau kita dituntun, Tuhan berkata di dalam Yoel, saudara, katakan dengan keras. Yang keras. Jangan takut, hai. Tanah ini berbicara apa? Ingat pesan Tuhan pada Adam, kerjakanlah tanah. Artinya apa? Ini penghidupan. Saudara ngerjakan tanah. Tanah itu sesuatu yang saudara sedang kerjakan, yang menghasilkan. Dan jangan takut, apa yang kita kerjakan akan menghasilkan sorak-sorai dan sukacita, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara besar. Jangan takut. Kalau Tuhan Allah ada di antara pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, saya mau katakan, apa yang kau kerjakan akan menimbulkan sorak-sorai. Apa yang kau sedang lakukan akan menimbulkan sorak-sorai. Dan itu akan menghasilkan sukacita di tengah-tengah dunia yang gelap. Di tengah-tengah dunia yang suram, anak Tuhan bersinar Bapak Ibu. Pekerjaan, usaha, pelayanan bersinar. Sehingga engkau jangan takut dengan apa yang kau kerjakan. Kalau Tuhan ada, Allahmu ada di antaramu, engkau akan dipimpin, dituntun pada jalan kehidupan. Usahamu akan dituntun kepada jalan kehidupan. Keluargamu akan dituntun pada jalan kehidupan. Sehingga kehidupan kita penuh sorak-sorai. Sorak-sorai apa? Kemenangan dari Tuhan. Karena dialah pahlawan kita. Di pesan Natal ini begitu jelas Bapak Ibu. Mulai momen Natal ini, saudara diingatkan, kita sudah menerima terang dari Tuhan. Jangan terangmu kau tutup dengan kehidupanmu yang tidak benar, dengan gantang. Tapi biarlah sinar itu bersinar terang, menerangi hidup kita, berjalan di tengah-tengah kegelapan. Maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Engkau akan mengalami sorak-sorai Tuhan. Karena Tuhan ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau Tuhan di antara kita, pasti ada kelepasan. Mungkin kita merasakan imbas dari kondisi yang gelap di tengah-tengah dunia, keadaan dunia. Ada tekanan, saya percaya kalau Tuhan ada di antara kita, Dia Tuhan pelepas. Dia sanggup melepaskan itu Bapak Ibu. Karena di ayat 3 dikatakan begini, sebab kuk yang menekannya dan apa? Gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah apa? Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Dan terjemahan lain BIMK, engkau telah mengambil bebannya yang berat dan kayu pikulan dari bahunya. Engkau mengalahkan bangsa penindas yang memeras umatmu, sama seperti di zaman yang silam. Sama seperti di zaman yang silam. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan lakukan perkara besar, hari ini pun Tuhan mampu melakukan perkara besar. Esok pun Tuhan tetap akan lakukan perkara yang besar.
Kalau dulu Tuhan pernah menolong aku, hari ini pun Tuhan aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Esok pun Tuhan akan tolong aku. Itu kepercayaan Bapak Ibu. Pengalaman di dalam Tuhan harus menjadikan kita lebih percaya lagi. Jangan kemarin ditolong, hari ini kita lupa pertolongan Tuhan. Enggak, jangan lupa. Kalau Tuhan sudah menolong aku di hari yang kemarin, hari ini pun Tuhan pasti menolong aku dalam pergumulanku. Hari esok aku yakin Tuhan tetap mampu menolong aku. Jika Tuhan bekerja, maka kelepasan itu terjadi dalam apa? Apa? Sekejap mata. Coba sekejap mata itu bagaimana Bapak Ibu? Hah? Sekejap mata itu bagaimana? Baru gini, loh. Mau gak ono saiki? Loh, kok ono? Oh, saudara, sekejap mata enggak ada orang, tiba-tiba kedip cep terus ono uang. Oke. Melayu. Sekejap mata itu, wah, itu makselep. Benar enggak? Sekejap mata. Jadi kalau Tuhan itu menolong, kalau Tuhan itu bekerja, kelepasan itu terjadi sekejap mata. Baca ini Bapak Ibu. 2, 3. Dalam sekejap mata apa? Keselamatan yang dari padaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Jadi kalau Tuhan memberi kelepasan, Tuhan bekerja sekejap mata. Apa yang tak pernah timbul di dalam itu nyanyian itu, tak lupa gue. Ya, wah sekejap mata, keselamatan bahkan kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadaku lah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan siapa? Tanganku mereka harapkan. Wah, saya bilang Tuhan dahsyat Tuhan. Aku yakin aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Sekejap mata, sekejap mata aku akan terima kelepasan, aku akan terima keselamatan. Wah, ini yang harus menjadi sebuah keyakinan kita. Sehingga Tuhan berkata begini ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit. Artinya apa? Jangan arahkan ke bumi. Kalau kamu ke bumi, kamu akan menyerah. Kamu akan down. Tapi kalau matamu kamu arahkan ke langit, kepada Tuhan Allahmu, maka saudara dan saya pasti akan mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Jadi hari-hari ini dengarkan pesan Tuhan. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, apa? Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Arahkan mata kita, hati kita ke Tuhan. Dengarkan pesan Tuhan. Ya. Karena Tuhan berkata di ayat 8, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi apa? Keselamatan yang daripadaku akan tetap. Untuk siapa? Untuk apa? Selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan
lanjut, tidak berhenti, tapi lanjut. Lanjut apa? Dari keturunan kepada keturunan. Ini janji Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak hanya berhenti kepada kita, tapi kepada keturunan-keturunan kita. Tuhan mampu melepaskan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, kita ini sudah terima terang. Masalahnya, mau enggak kita hidup di dalam terang? Mau enggak kita pakai terang Kristus itu menyinari jalan hidup kita? Kalau kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka terangnya yang ajaib ini akan menolong kita. Amin. Akan menuntun kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, sebagai khotbah di akhir minggu, karena minggu depan kan retreat. Ini ibadah minggu di gereja tahun terakhir, bukan terakhir dengan saya. Ya, toh? Tapi akhir ibadah tahun selain tutup tahun ini, ibadah minggu terakhir. Karena tanggal 25 kita retreat, ibadah di gereja ini. Ayo bangun diri kita. Aku mau hidup di dalam terang Tuhan. Kegelapan boleh terjadi, boleh diprediksi, tapi aku mengarahkan mataku ke atas. Tuhanlah pahlawanku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya itu penasehat ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus telah lahir Ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Yesus telah lahir. Telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia puji
sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja, dan namanya penasihat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Saudara, seperti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, dalam masa-masa yang gelap, seorang pahlawan pun menangis karena beratnya masa itu. Tapi kita yang punya terang Tuhan, terang itu bersinar, menerangi mata hati kita. Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, yang mampu menolong hidup kita, memberikan kemenangan demi kemenangan. Sebab itu, di akhir tahun ini pesannya Tuhan melalui firman-Nya, jangan takut. Jangan takut kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Asal ada Tuhan di antara kita, maka Allah akan berperang ganti kita, yang akan memberi kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang penuh sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan pemahaman yang benar. Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bawah namanya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi katakan namanya. Oh haleluya. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja namanya. Oh yes Tuhan.
terhormat Ibu Yayu maju ke depan berdoa. yang Kau nyatakan buat kami lewat firman-Mu pada pagi ini Bapa. Kau sudah mengingatkan kami kembali betapa berharganya Engkau dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami patut bersyukur karena Engkau sudah lahir buat kami. Engkau ada buat kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir apapun yang terjadi. Karena Engkau bersama kami, Engkau sudah lahir di hati kami, Engkau sudah ada di hati kami Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk melihat, untuk merasakan dan menikmati betapa kebaikan-Mu, betapa kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami untuk terus bisa membuktikan bahwa kehadiran-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang nyata buat kami Tuhan. Di hari-hari ke depan Bapa, biarlah Engkau terus Tuhan membawa kami Tuhan untuk terus melihat akan terang-Mu Bapa, melihat sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami, menjadi Tuhan penolong buat kami Tuhan, untuk kami melampaui hari-hari kami ke depan Bapa. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah takut oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Meneguhkan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami kembali betapa berharganya Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah hamba-Mu semakin Kau nyatakan Tuhan. Oh Bapa, pelayanannya boleh Engkau terus berkati Tuhan, dalam kehidupannya, dalam keluarganya, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah menerima berkat firman-Mu. Biarlah hari-hari ke depan kami boleh semakin Tuhan percaya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk retreat minggu depan. Kita akan pujikan Angkatlah Suara. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan.
Ya, untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara tidak akan ada ibadah di tempat ini pada tanggal 25 Desember karena tepat pada hari Minggu 25 Desember kita akan bersama-sama berangkat untuk retreat di Bandungan, Semarang. Ya, berikut kebutuhan retreat bulan Desember 2022 yang terbaru, kebutuhan dana sebesar 34.520.000, pemasukan saat ini sebesar 30.569.000, sehingga kekurangan yang masih ada berupa 3.951.000 rupiah. Ya Bapak Ibu, karena minggu depan ini tidak ada ibadah, maka pengumuman untuk ibadah tutup tahun saya umumkan pada minggu saat ini. Ya, hari Sabtu tanggal 31 Desember ada ibadah tutup tahun dimulai pukul 6 sore. Ya, 6 sore di tempat ini kita ada ibadah tutup tahun. Ya, kita doa bersama supaya kita boleh bersyukur, kita boleh melewati tahun 2022 dan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam tahun yang baru 2023. Lalu hari Minggunya Bapak Ibu tanggal 1 ada ibadah awal tahun 2023 pukul 8 di tempat ini, di aula utama ini, disertai dengan perjamuan kudus dan kasih, ya. Perjamuan kudus dan kasih. Jadi mari Bapak Ibu nanti boleh membawa masakan dari rumah masing-masing, ya. Yang ada dimasak di rumah, nasi tidak usah bawa, nanti seperti biasa, nasi nanti dari pastori yang akan menyediakan, Bapak Ibu cuma bawa masakan saja, dan kita akan nikmati bersama-sama, saling mencicip, ya. Jadi Bapak Ibu bisa membawa sayur, lauk, ya. Kalau sayur saja, lauknya tidak ada, nanti kurang Bapak Ibu. Jadi, tapi tidak usah memaksakan diri. Jadi tidak usah nyembelih kerbau, nyembelih sapi, ya. Yang ada saja, ya. Ya. Jangan ada nyembelih RW apapun. Ya. Jadi pokoknya semampunya, bahwa nanti dinikmati bersama-sama di tanggal 1, ya. Lalu Bapak Ibu lupa masukkan ke sini, ya. Tanggal 7 itu ada acara, ya, ada acara tanggal 7 hari Sabtu. Jadi kami dari Pak Sugiarto mengundang Bapak Ibu hari Sabtu tanggal 7 ada ibadah ucapan syukur di tempat ini pukul 9:30 pagi, ya. Jadi Sabtu tanggal 7 ada ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Sugiarto. Bapak Ibu diundang, mulainya jam 9:30 pagi. Lalu Bapak Ibu yang ikut retreat, besok Minggu tolong diingat, di alarm. Kita kumpul paling lambat 9:30 pagi. Jadi jangan kesibukan masak, kesibukan yang lain, lali 10:30 baru ingat terus datang. Maka tulisan di depan adalah sayonara, ketinggalan, gitu. Jadi 9:30 yang ikut, ya. Nanti panitia juga diperhatikan yang nggak datang ini nanti diingatkan. Jadi 9:30 kita berangkat. Bagi Bapak Ibu yang tidak ikut, mohon maaf, minggu depan tidak ada ibadah. Ya, karena perayaan Natal diadakan di Bandungan di acara retreat. Tapi minggu depannya tanggal 1 ada ibadah. Ya, jadi sekali lagi kumpul jam berapa? Jam berapa? 9:30. Kaos yang dibagikan itu dipakai tanggal 26-nya. Jadi berangkat pakai kaos bebas. Bapak Ibu, ya, berangkat pakai kaos atau baju besoknya tanggal 26, iya benar ya, 26 baru kita pakai kaos yang sudah diberi. Yang belum dapat nanti silakan hubungi panitia, ya, silakan hubungi panitia. Bawa perlengkapan yang
pribadi yang Bapak Ibu perlukan. Ya baju dan tidak usah diingatkan ya baju kan gitu. Seandainya ada obat-obatan yang khusus Bapak Ibu bawa, jangan lupa. Kalau nggak tahan dingin bawa jaket, selimut mungkin ada ya. Sarung enggak ya? Pokoknya bawa yang bisa menghangatkan diri ya. Kalau nggak tahan dingin ya. Karena ini tempatnya di gunung ya. Jadi bawa perlengkapan. Pagi sarapan. Nanti makan siang kita berikan makan siangnya. Pagi sarapan, jangan sampai enggak sarapan. Kalau enggak sarapan nanti bisa masuk angin, mabuk ya. Takutnya nanti kalau mabuk nulari sopir, sopirnya mabuk repot. Jadi Bapak Ibu sarapan ya. Lalu kalau yang enggak tahan minum antimo ya, supaya enggak mabuk. Jadi Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Saya lagi kita berangkat jam 9:30. Seragamnya jangan lupa. Ya. Kalau perlu pulang ibadah ini langsung disiapkan semua. Biar enggak lupa. Seragamnya enggak boleh lupa. Nanti kalau lupa yang lainnya pakai seragam, saudara enggak pakai seragam, dikira penumpang ilegal. Ya, jadi pakai seragamnya dibawa. Apalagi panitia? Udah? Dan bawa uang ya. Ya, jangan lupa bawa uang. Ya. Untuk ngopi, untuk apa di sana. Ada pabrik tahu di depannya Bapak Ibu. Enak. Jadi kalau Bapak Ibu mau borong tahu, jangan lupa gembalanya dikasih ya. Oke, enggak ada lagi. Habis ibadah Kur yang untuk retreat, lalu juga kur untuk acara syukuran Pak Sugiharto, kita ada kur tanggal 7. Jadi mohon tinggal, kur yang ikut kur ya, tinggal jangan pulang. Jadi untuk yang ikut Natal, nanti Natal di sana ada kur, tanggal 7 ada kur. Tanggal 7 itu ada MPW, juga ada Bamak. Jadi ada pembatuhan rame ya, ada MPW, ada Bamak ya. Jadi Bapak Ibu akan mempersembahkan kur. Lalu panitia habis acara kur rapat ya, rapat sebentar. Jadi acara minggu ini agak panjang ya. Oke, semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Di akhir ibadah ini kami menyerahkan bangsa negara kami, kota di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah Tuhan tangan kemurahan Tuhan, tangan-Mu yang perkasa itu menopang bangsa kami, menopang kota kami, sehingga di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang gelap, Tuhan tetap menolong, memelihara, meneguhkan bangsa kami, sehingga dijauhkan dari segala keterpurukan,
dijauhkan dari segala Tuhan kehancuran, tapi diberikan Tuhan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terlebih di tahun depan menjadi tahun-tahun yang Tuhan, oh Tuhan, kami sangat memerlukan Tuhan. Bangsa kami bersiap untuk melakukan pesta demokrasi. Berikan keamanan, berikan kedamaian, kuasai dengan hadirat Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala perpecahan, dijauhkan dari segala huru hara, tapi diberikan Tuhan ketentraman, kedamaian, ketenangan, dikuasai oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden serta jajarannya, Bapak Bupati serta jajarannya, Tuhan memberkati. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati. Biar dapat menjaga bangsa ini, menjaga kota ini, sehingga damai itu nyata, damai itu hadir karena Tuhan melingkupi setiap kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan hari-hari ini, seperti janji Tuhan, jangan takut. Bahwasanya Tuhan memberkati tanah, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha. Bahkan di masa-masa yang sulit, kami tetap menjadi orang-orang yang terpelihara oleh Tuhan. Tuhan akan terus bawa kami naik, dituntun di dalam jalan kehidupan, menemukan mata air, menemukan padang-padang rumput, dan di sanalah Tuhan pelihara kami. Memberkati Tuhan kesehatan umat-Mu, memberkati Tuhan orang tua, anak, berkati Tuhan suami istri, keharmonisan kebahagiaan menjadi bagian kami Tuhan. Jemaat yang tidak hadir Tuhan tolong, supaya Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, melindungi. Kasih setia Tuhan tetap ada untuk umat Tuhan. Kami berdoa buat acara retreat Tuhan tanggal 25, 26, 27. Tuhan, hadirat-Mu yang kami nantikan, pribadi Tuhan yang kami nantikan, melawat setiap kami yang ikut acara ini. Kendaraan yang kami tumpangi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan bus, untuk bungkus dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dari malapetaka, perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melaksanakan acara retreat ini dengan penuh sukacita. Pembicara yang akan berbicara Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, Tuhan urapi, biar menyampaikan pesan Tuhan di acara retreat ini, dan kami beroleh lawatan Tuhan. Tempat yang kami pakai berkati Tuhan, rumah retreat Elika diberkati di dalam nama Yesus, dipakai menjadi alat Tuhan, digunakan untuk sarana membangun iman umat Tuhan, kegiatan-kegiatan rohani. Oh Tuhan, berkati rumah retreat Elika Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang tidak ikut, Tuhan jagai juga, lindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam mereka beribadah, Tuhan juga tolong penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini dalam kuasa pimpinan Roh Kudus, memimpin kami, menuntun kami. Sekali lagi, kemanapun kami melangkah, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, Tuhan lindungi, jaga, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan, terpuji-puji. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan, terimalah dengan iman, percaya kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kemanapun kita melangkah, apa yang kita kerjakan, Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan ada di antara kita dan menjadi pahlawan yang membawa kemenangan buat setiap hidup kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Di
Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut berji, seperti burung merpati, damai. Mari katakan shalom. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.